Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taib ya talibat, fi yaumil itsnin indana imtihan. Di hari Senin insyaallah kita sudah ujian praktek dan adapun ujian yang akan masuk pada ujian praktek itu adalah tentang mata takunun kalimatu fasihah. Jadi kita sudah membahas sebelumnya tentang kapan kalimat itu disebut dengan kalimat yang fasih, ya kan? Nah, jadi di situ sudah ada yang disebut dengan kalimat yang fasih itu ketika dia tidak ada dari yang keempat ini, 4 faktor ini ya. Yang pertama adalah tanafur al-huruf, lalu yang kedua gharabatun kalimah, kemudian yang ketiga mukhalafatun kalimah dan qiyas sarfi, kemudian yang keempat karahatus sam'il kalimah. Jadi pembahasan kita tentang dalam ujian membahas tentang keempat poin ini ya. Jadi kapan kalimat itu dikatakan fasih ketika tidak ada keempat poin ini. Nah, kemudian dalam ujian juga di situ ada beberapa syair. Jadi masing-masing poin dibaca syairnya seperti tanafur al-huruf. Di situ juga ada syair. Nah, seperti ghadairuhu mustashziratun ilal ula tadillul madari fi muthanna wa mursali. Nah, di situ disebutkan apa yang menjadi kalimat itu tidak fasih, kalimat yang mana gitu, maka itu dikeluarkan kalimat itu ya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas tentang maksud dari gharabatul kalimah ya, kalimat yang asing dan aneh gitu ya. Kita sudah membahas ini, apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang aneh itu atau asing itu seperti apa. Nah, di situ juga nanti ada syair, Ustazah sertakan di situ. Jadi dilihat syairnya apa kira-kira kalimat yang asing tersebut. Nah, seperti contohnya di sini, wa muqlatan wa hajiban muzjiza wa fahiman wa mursinan musarraja. Jadi dari kalimat-kalimat dari syair ini apa kira-kira yang gharabah ya, apa yang kalimat itu asing didengar. Nah, nanti juga ada syair yang lain seperti halaftu bima arqalat haulahu hamarjalatun khanquha syayalzamu wa ma syabraqat min tanufiyatin biha min wahal jinni zizayam. Nah, dari kalimat ini, dari syair ini, kira-kira apa yang menjadi dia terhalang dari dikatakan fasahatun kalimah ya. Ada kalimat-kalimat yang aneh ya, yang asing di telinga kita ya. Nah, kemudian itu poin kedua. Kemudian yang ketiga, nah, mukhalafah al-qanunis sarfi. Jadi dia atau menyalahi atau menyelisihi kaidah-kaidah ilmu sharaf. Nah, ini juga diperhatikan. Di situ juga ada syair. Nah, nanti dilihat
kira-kira yang menyalahi atau menyelisihi kaidah sharaf itu yang mana? Contohnya alhamdulillahil aliyil ajlali al-wasi'il fadlil wa huwa bil muzjiri. Jadi yang mana yang kira-kira menyalahi kaidah dari ilmu sharaf? Kita sudah membahas ini. Nah, lalu ada juga syair berikutnya, wa idzar rijalu ra'au yazid ra'aitahum khudu al-riqabi nawakisan absari. Nah, di sini juga ada yang menyalahi kaidah saraf. Lihat yang mana kira-kira yang kalimat yang menyalahi ilmu saraf tersebut. Nah, jadi pembahasan kita masih seputar syair-syair dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang dimaksud dengan karaha fis sama ini adalah yang tidak suka kita dengar gitu. Jadi ada beberapa kalimat yang kita sendiri tidak suka mendengarnya. Contohnya mubarakul ismi agharul laqab karimul jirishay syarifun nasab. Nah, dari syair ini ada kalimat yang kita tidak suka mendengar kalimat itu, ya, tidak enak didengar, ya, dan tidak biasa digunakan juga gitu bagi di kalangan orang-orang Arab, ya. Jadi kita bencilah mendengar kalimat tersebut, ya. Jadi diperhatikan dengan seksama mana dari syair-syair ini yang mengandung keempat poin di atas ini, ya, keempat poin ini, yaitu tanafur al-huruf, gharabatun kalimah, lalu mukhadafatun kalimah dan qiyas sarfi, kemudian karahatus sam'i dan kalimah. Nah, jadi ana hanya mengedepankan yang ini, keempat ini. Jadi nanti kalau ada soalan syair-syair disebutkan kalimat apa atau lafaz yang mana yang merupakan tanafur al-huruf mungkin atau gharabatul kalimah, begitu juga dengan yang mukhalafah dan karaha. Nah, jadi diperhatikan dengan seksama syair-syairnya, kalimat-kalimatnya, lalu tentukan yang mana yang menjadikan kalimat tersebut tidak fasih, ya. Hanya keempat poin ini saja. Jadi tolong diperhatikan dan diambil penting. Taib ya talibat, insyaallah kita jumpa di hari Senin dalam ujian balaghah. Taib ya talibat, syukran ala husni ihtimamikum. Ila liqa wa ma'as salamah.